Rumah sakit itu sudah lama terbengkalai, berdiri di pinggiran kota seperti luka yang tidak pernah sembuh. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendela pecah, atap bocor, dan rumputan liar menjalar menutupi pintu masuk. Orang-orang menyebutnya rumah sakit berhantu, tapi ada satu bagian yang lebih menakutkan dari semua, lorong lantai 3 yang tak berujung. Reno, seorang jurnalis muda yang selalu haus kisah mistis, memutuskan untuk masuk dan membuktikan bahwa semua hanya tahayul. Malam itu ia datang sendirian, membawa kamera, senter, dan perekam suara. Begitu ia mendorong pintu depan yang berkarat, hawa dingin menyergapnya, membuat bulu kuduk berdiri. Bau lembab bercampur anyir memenuhi udara, seakan rumah sakit itu masih menyimpan sisa darah pasien-pasiennya. Langkahnya menggema di ruang tunggu yang kosong. Kursi-kursi tua berjejer, beberapa masih ada bercak merah kecoklatan. Di meja resepsionis, buku catatan pasien terbuka, tulisannya samar seperti baru saja ditinggalkan. Reno mengangkat kamera, menyorot sekeliling. Lensa menangkap bayangan samar yang bergerak cepat, padahal matanya sendiri tidak melihat apa-apa. Ia naik ke lantai 2. Tangga berdebu, railing berkarat, tapi jejak roda kursi tampak jelas di lantai. Reno berhenti, menelan ludah. Tidak ada kursi roda di sana, tapi ia bisa mendengar bunyi berdecit, seperti ada sesuatu yang bergerak. Ia menoleh cepat, lorong kosong. Saat sampai di lantai 3, suasana berubah. Lorong panjang itu gelap, hanya diterangi cahaya senter Reno. Lampu gantung tua bergoyang meski udara pengap dan tidak ada angin. Bau formalin samar menusuk hidung. Reno melangkah pelan, merekam setiap sudut. Tiba-tiba, perekam suaranya hidup sendiri, memunculkan suara lirih. "Jangan masuk, dia masih di sini." Reno tersentak. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara rantai diseret di ujung lorong. Ia menoleh, dan samar-samar terlihat sesosok perawat tanpa wajah. Tubuhnya bergetar seperti distorsi, berdiri dia menatapnya. Sekejap kemudian sosok itu lenyap. Reno memberanikan diri membuka salah satu pintu ruangan operasi. Pintu berkarat itu berderit, dan di dalamnya ia melihat meja operasi berlumuran noda gelap. Lampu bedah tua menggantung di atas, bergoyang perlahan. Kamera menyorot, dan di balik lensa terlihat jelas seorang pasien terbaring. Dadanya terbuka, darah menetes ke lantai. 4 perawat berdiri mengelilinginya. Wajah mereka rata tanpa mata, hidung, atau mulut. Dari tubuh mereka terdengar bisikan serempak. "Kau, pasien berikutnya." Reno mundur ketakutan. Pintu ruangan menutup sendiri keras, membuatnya berlari. Tapi lorong itu tidak berakhir. Semakin ia berlari, semakin panjang, pintu-pintu baru terus bermunculan. Dari setiap pintu, tangan kurus berdarah keluar, mencoba meraih tubuhnya. Ia berlari sekuat tenaga, sampai menabrak sebuah kursi roda. Kursi itu meluncur cepat ke arahnya, hampir menabrak. Reno jatuh, dan ketika ia melihat, ada sosok duduk di kursi itu. Tubuh kurus penuh jahitan, wajah rusak, mata kosong. Sosok itu perlahan bangkit, menyeret kakinya yang pincang, mendekati Reno. Reno bangkit dan kembali berlari. Ia mencoba mencari tangga, tapi setiap kali berbelok, ia kembali ke lorong yang sama. Nafasnya terengah, peluh dingin menetes. Kamera bergetar di tangannya. Ia mulai sadar, lorong ini bukan lorong biasa, tapi jebakan. Di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu besar. Dengan putus asa, Reno berlari dan mendorong pintu itu. Ruang operasi terbesar terbuka, dan lampu-lampu tua menyala terang bersamaan. Ruangan penuh dengan pasien-pasien mayat hidup, duduk di kursi-kursi, tubuh mereka rusak, mata kosong menatap Reno. Salah satu dari mereka berdiri, darah menetes dari mulutnya. Dengan suara parau ia berkata, "Selamat datang, pasien baru." Jeritan Reno menggema, kamera terjatuh ke lantai. Gambar terakhir memperlihatkan sepatunya yang diseret masuk ke dalam ruangan, diiringi suara alat-alat operasi berdering. Esok harinya, warga menemukan kamera Reno di depan pintu rumah sakit, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Sejak malam itu, setiap orang yang berani mendekat mengaku mendengar suara langkah kaki yang berlari di lorong lantai 3, disusul suara teriakan minta tolong yang perlahan berubah menjadi tawa parau. Hingga kini, lorong itu tetap ada, panjang, gelap, tanpa ujung, dan siapapun yang memasukinya,
Mungkin tidak akan pernah kembali.